Satu nama tiba-tiba mengguncang pedok balap dunia. Bukan dari Spanyol, bukan dari Italia, melainkan dari Indonesia. Saat legenda MotoGP, Mick Doohan, secara terbuka menyoroti talenta muda bernama Veda Ega Pratama, dunia langsung bereaksi. Lebih mengejutkan lagi, Veda disebut-sebut sebagai calon penerus baby alien milik Marc Marquez. Pertanyaannya, apakah ini fakta atau hanya euforia sesaat? Belakangan ini, dunia balap motor internasional tengah ramai membicarakan kemunculan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Namanya mencuat bukan tanpa alasan. Performanya di berbagai ajang junior dan kompetisi internasional mulai menarik perhatian banyak pihak, termasuk legenda-legenda besar MotoGP. Salah satu komentar yang paling menyita perhatian datang dari Mick Doohan, mantan juara dunia 5 kali yang dikenal sangat selektif dalam memberikan pujian. Namun seperti biasa, setiap pujian besar juga datang bersama gelombang spekulasi. Apakah Veda benar-benar layak disebut sebagai penerus gaya agresif ala Marc Marquez? Atau ini hanya narasi yang dibesar-besarkan oleh media dan penggemar? 1. Siapa sebenarnya Veda Ega Pratama? Fakta. Veda Ega Pratama bukanlah nama baru bagi pecinta balap di Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan yang pernah dimiliki tanah air. Sejak usia dini, Veda sudah menunjukkan bakat luar biasa di lintasan, dengan gaya balap agresif namun tetap terkontrol. Ia telah berkompetisi di berbagai ajang seperti Asia Talent Cup dan kejuaraan junior lainnya yang menjadi batu loncatan menuju panggung MotoGP. Dalam beberapa balapan, Veda bahkan mampu bersaing dengan pembalap dari negara-negara yang secara tradisional lebih dominan di dunia balap. Prestasinya yang konsisten inilah yang mulai menarik perhatian pengamat internasional. 2. Komentar Mick Doohan yang picu kehebohan. Fakta plus interpretasi. Dalam sebuah wawancara yang beredar di media internasional, Mick Doohan menyebut bahwa Veda memiliki insting balap alami yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Ia juga menyoroti keberanian Veda dalam mengambil racing line yang tidak biasa, sesuatu yang mengingatkan publik pada gaya khas Marc Marquez di masa awal karirnya. Namun, penting untuk dicatat. Doohan tidak secara eksplisit menyebut Veda sebagai penerus Marquez secara langsung. Pernyataan tersebut lebih berupa perbandingan gaya dan potensi. Disinilah mulai muncul perbedaan antara fakta dan interpretasi media. 3. Julukan penerus baby alien, dari mana asalnya? Rumor dan narasi media. Julukan baby alien sendiri melekat kuat pada Marc Marquez karena gaya balapnya yang ekstrim, penuh resiko, namun sangat efektif. Ketika nama Veda mulai dikaitkan dengan gaya serupa, banyak media dan netizen langsung menyimpulkan bahwa ia adalah penerus Marquez. Padahal, tidak ada pernyataan resmi dari Doohan yang secara literal menyebut hal tersebut. Julukan ini lebih banyak berkembang dari komunitas penggemar dan media sosial. Ini adalah contoh klasik bagaimana sebuah opini bisa berkembang menjadi seolah-olah fakta. 4. Kesamaan gaya Veda dan Marc Marquez. Analisis fakta. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri ada beberapa kesamaan yang membuat perbandingan ini muncul. Agresivitas di tikungan, Veda berani mengambil sudut sempit dengan kecepatan tinggi. Late braking, teknik pengereman terlambat yang sering digunakan untuk menyalip lawan. Mental tanpa takut, bahkan saat melawan pembalap yang lebih berpengalaman. Gaya seperti ini memang mengingatkan pada Marc Marquez di era awalnya ketika ia mulai mendominasi MotoGP. Namun perbedaannya tetap ada. Marquez berkembang di sistem balap Eropa yang sangat kompetitif sejak awal. Veda masih dalam tahap pembentukan dan adaptasi menuju level tertinggi. 5. Reaksi dunia MotoGP. Fakta plus opini publik. Setelah komentar Doohan viral, berbagai reaksi bermunculan. Pengamat balap menganggap Veda sebagai prospek serius, namun masih perlu waktu. Penggemar Indonesia langsung memberikan dukungan penuh dan harapan besar. Media internasional mulai melirik Veda sebagai rising star dari Asia Tenggara. Namun ada juga suara yang lebih realistis. Beberapa analis mengingatkan bahwa tekanan dari ekspektasi berlebihan justru bisa menjadi beban bagi pembalap muda. 6. Tantangan nyata di depan Veda. Fakta. Menuju level MotoGP bukanlah perjalanan singkat. Veda masih harus melewati berbagai tahapan. Konsistensi performa di level junior. Adaptasi dengan motor yang lebih powerful. Persaingan ketat dengan pembalap dari Eropa dan Amerika Selatan. Tekanan mental dan ekspektasi publik. Banyak talenta muda yang bersinar di awal, namun gagal mempertahankan performa saat naik ke level lebih tinggi. 7. Apakah Veda siap menjadi bintang besar? Analisis. Potensi, jelas ada. Dukungan, semakin besar. Sorotan, sudah mulai datang. Namun untuk benar-benar disebut sebagai penerus Marc Marquez, ada beberapa hal yang harus dibuktikan. Konsistensi menang, bukan hanya sesekali podium. Kemampuan beradaptasi di berbagai kondisi lintasan. Ketahanan fisik dan mental dalam musim panjang. Strategi balap yang matang, bukan hanya agresif. 7. Fakta versus rumor. Ringkasan jelas.
Fakta. Mick Duhan memuji potensi dan gaya balap Veda. Veda Ega Pratama adalah talenta muda yang menjanjikan. Dunia balap mulai memperhatikannya. Rumor atau narasi berlebihan. Disebut langsung sebagai penerus Marc Marquez oleh Duhan. Sudah setara dengan pembalap MotoGP saat ini. Dijamin menjadi juara dunia di masa depan. Fenomena Veda Ega Pratama menunjukkan satu hal penting. Indonesia mulai diperhitungkan di dunia balap internasional. Namun perjalanan menuju puncak MotoGP masih panjang dan penuh tantangan. Apakah ia benar-benar akan menjadi baby alien berikutnya? Atau justru menciptakan identitasnya sendiri sebagai pembalap dengan gaya khas Indonesia? Satu hal yang pasti, nama Veda Ega Pratama kini sudah masuk radar dunia. Dan sejak saat itu, setiap langkahnya akan terus dipantau, dianalisis, dan dinantikan.